Pernah nggak sih kamu berpikir, siapa orang pertama yang pakai kacamata? Atau gimana benda kecil di wajah kita ini bisa bantu jutaan orang melihat dunia dengan jelas? Kacamata, benda sederhana tapi punya sejarah panjang dan perubahan luar biasa. Dari simbol kebijaksanaan di abad pertengahan sampai jadi aksesoris gaya hidup di era modern. Hari ini di Kenalan Yuk, kita bakal ngomong panjang soal asal-usul, sejarah, fungsi, keunikan, sampai ke masa depan kacamata yang mungkin gak lagi cuma buat mata. Yuk kita mulai. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita. Mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita mulai dari asal-usulnya dulu ya. Sebelum ada kacamata seperti sekarang, manusia dulu mengandalkan batu kristal, air, bahkan bola kaca untuk memperbesar penglihatan. Catatan paling awal tentang alat bantu penglihatan berasal dari kira-kira abad ke-1 Masehi, saat filsuf Romawi Seneca menulis bahwa ia membaca huruf-huruf kecil dengan bantuan kaca cembung berisi air. Lalu di abad ke-11, ilmuwan Arab bernama Alhazen menulis teori tentang optik dan cahaya yang menjadi dasar pembuatan lensa modern. Namun, kacamata pertama dalam bentuk yang kita kenal sekarang baru muncul di Italia sekitar tahun 1280 sampai 1300. Lensa pertama terbuat dari kaca kuarsa dan hanya bisa digunakan untuk membaca jarak dekat. Cocok untuk para biarawan yang menyalin kitab suci di ruangan remang. Lucunya, kacamata waktu itu belum punya gagang. Dipakai dengan cara dijepit di hidung atau dipegang tangan seperti kaca pembesar. Kacamata berkembang pesat seiring perkembangan sains. Di abad ke-15 saat mesin cetak ditemukan, kebutuhan membaca meningkat drastis. Akibatnya, permintaan kacamata ikut melonjak. Pada abad ke-18 barulah muncul kacamata dengan gagang, yang pertama kali dipakai di Inggris sekitar tahun 1727. Sementara itu, Benjamin Franklin menciptakan bifocal lens pada tahun 1784. Lensa dengan dua kekuatan berbeda untuk melihat jauh dan dekat sekaligus. Masuk ke abad ke-20, kacamata bukan cuma alat bantu medis, tapi juga bagian dari mode. Merek-merek seperti Ray-Ban 1937 dan Persol 1917 menjadikannya simbol gaya hidup modern. Kini, teknologi terus maju. Hadir lensa anti radiasi, fotokromik, atau yang bisa gelap dan terang otomatis, bahkan smart glasses seperti Google Glass dan Meta Ray-Ban Smart Glasses yang bisa memotret, merekam video, hingga terhubung ke internet. Kacamata punya 3 fungsi utama. Pertama, kesehatan mata. Membantu penderita rabun jauh, rabun dekat, astigmatisme, atau presbiopi. Kedua, perlindungan dari debu, sinar UV, dan cahaya biru dari layar gadget. Yang ketiga, fashion, sebagai pelengkap gaya. Di Indonesia sendiri, lebih dari 35 juta orang diperkirakan membutuhkan alat bantu penglihatan, tapi hanya sekitar 60% yang memakai kacamata secara rutin. Jenisnya pun makin beragam. Ada kacamata minus untuk rabun jauh, kacamata plus untuk rabun dekat, kacamata silinder untuk astigmatisme, kacamata baca untuk lanjut usia, dan kacamata anti radiasi untuk pengguna gadget intensif. Kelebihan kacamata tentu ada banyak. Selain praktis dan aman dibandingkan lensa kontak, kacamata juga bisa jadi penunjang penampilan. Namun, kekurangannya juga nyata nih, seperti mudah berembun, mudah kotor, atau kurang nyaman untuk aktivitas berat. Secara medis, penggunaan kacamata juga nggak menyembuhkan mata loh. Hanya membantu memperjelas penglihatan. Tapi kabar baiknya, teknologi lensa modern sudah membuat kacamata makin ringan dan lebih presisi.
Bahkan bisa disesuaikan dengan postur kepala dan jarak pandang masing-masing orang. Percaya nggak? Kacamata dulu sempat punya bentuk yang super aneh. Di abad ke-18 ada kacamata kipas di Perancis yang bisa dilipat seperti kipas lipat. Di Cina kuno ada kacamata dari batu giok, bukan untuk membantu penglihatan tapi sebagai simbol status sosial. Lalu ada kacamata berlensa hitam dari Inuit atau Eskimo yang dibuat dari tulang paus dengan celah sempit untuk melindungi mata dari pantulan salju. Bahkan di masa kini, kita punya kacamata VR dan AR atau Augmented Reality yang membawa dunia digital langsung ke mata kita. Beberapa kasus dan fenomena menarik juga terjadi di dunia kacamata nih. Misalnya, pada tahun 2010-an, banyak terjadi penipuan lensa online yang menjual produk palsu dengan harga murah, menyebabkan gangguan mata serius. Ada juga tren di Korea Selatan dan Jepang yang bahkan sudah diikuti banyak orang di dunia, di mana remaja memakai kacamata tanpa lensa hanya demi gaya fashion. Di sisi lain, industri kacamata dunia ternyata dikuasai oleh sedikit perusahaan besar seperti Luxottica yang mengontrol merek-merek terkenal mulai dari Ray-Ban, Oakley, Chanel, sampai Prada. Diperkirakan nilai pasar industri kacamata global mencapai 170 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 dan terus tumbuh karena meningkatnya aktivitas layak di seluruh dunia. Lalu bagaimana pandangan orang Indonesia dan orang asing tentang kacamata? Di Indonesia, kacamata kadang masih dianggap penanda kutu buku atau orang pintar. Tapi di luar negeri, terutama di Amerika dan Eropa, kacamata justru sering dianggap sebagai bagian dari identitas pribadi dan ekspresi diri. Beberapa figur terkenal seperti Steve Jobs, John Lennon, dan Elton John bahkan punya gaya khas karena kacamatanya. Menariknya, survei di tahun 2021 menunjukkan bahwa 62% orang dewasa di dunia memakai kacamata atau lensa kontak. Dan sekitar 75% dari mereka lebih percaya diri saat memakainya. Ada beberapa fakta unik soal kacamata nih. Pertama, orang dengan mata coklat ternyata lebih sedikit mengalami silau dibandingkan mata biru. Jadi, pemilik mata biru lebih sering pakai kacamata warna hitam. Kedua, ada lomba World's Best Eyewear Design tiap tahun di Jerman untuk desainer kacamata terbaik dunia. Terakhir, lebih dari 70% karakter superhero modern di film Marvel atau DC pernah memakai kacamata di versi alternatifnya, dari Tony Stark sampai Clark Kent. Nah, kira-kira kacamata bakal bertahan sampai kapan nih? Jika melihat tren teknologi saat ini, kacamata bukan hanya akan bertahan tapi juga berevolusi. Kacamata pintar dengan fitur AI Assistant, kamera tersembunyi, hingga layar transparan kini sedang dikembangkan oleh raksasa teknologi seperti Apple, Meta, dan Samsung. Bahkan ada prediksi dari Statista bahwa pasar smart glasses akan tumbuh mencapai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Artinya, di masa depan mungkin saja kita melihat dunia bukan hanya dengan lebih jelas, tapi juga dengan lebih banyak informasi digital di depan mata kita. Kesimpulannya, kacamata bukan sekadar alat bantu penglihatan. Ia adalah saksi perjalanan manusia memahami dunia, dari ilmu optik kuno sampai kecerdasan buatan modern. Dari simbol kebijaksanaan berubah jadi ikon gaya, dan sekarang mungkin calon jembatan menuju realitas digital. Satu hal yang pasti, selama manusia masih ingin melihat dunia lebih jelas, kacamata akan terus hidup, menatap masa depan bersama kita. Kalau menurut kalian, selain kacamata, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jarang dibahas? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silahkan tulis juga di komentar. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian.
Jangan lupa like, share, dan subscribe kenalan yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.